AFC dan FIFA bakal tolak permintaan Bahrain. Jejak kelam Exco AFC. Kode pemain Leeds United gabung timnas. PAS main di Piala AFF. Safi latih timnas Qatar. Hai football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian nantinya tak ketinggalan berita terupdate dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil lanjutan La Liga Jornada ke-10, Barcelona sukses membantai tamunya Sevilla 5-1. Gol Blaugrana masing-masing dicetak oleh brace dari Robert Lewandowski, 1 gol dari Pedri, serta brace dari Pablo Torre. Hasil meyakinkan ini membuat pasukan Hansi Flick masih kokoh di puncak klasemen La Liga dengan raihan 27 poin. Sementara itu, di Riyadh Air Metropolitano, Atletico Madrid juga sukses meraih 3 poin setelah mengandaskan tamunya Leganes 3-1. Gol dari anak asuh Diego Simeone dicetak masing-masing oleh brace dari Alexander Sorloth dan 1 gol dari Antoine Griezmann. Dengan kemenangan ini, Los Colchoneros sementara berada di peringkat 3 La Liga dengan 20 poin. Dari La Liga beralih ke Serie A, di Giornata ke-8 Napoli sukses meraih kemenangan tipis atas tuan rumah Empoli 1-0. Gol satu-satunya dari Partenope dicetak oleh Vika Kvaratskhelia lewat titik putih di menit 63. Berkat raihan 3 angka ini, anak buah Antonio Conte kini sementara masih memimpin klasemen Serie A dengan 19 poin. Sementara itu hasil minor diraih oleh klubnya JITS Venezia telah dibungkam Atlanta 2-0. 3 poin Ladea diraih lewat gol dari Mario Pasalic di menit 7 dan Matteo Retegui di menit 47. Kemenangan ini membuat pasukan Gasperini nangkring di peringkat 6 Serie A dengan 13 poin. Lalu di laga big match yang digelar di Olimpico, tuan rumah AS Roma harus menelan kekalahan atas Inter Milan 1-0. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak oleh Lautaro Martinez di menit 60. Raihan 3 poin ini membuat anak asuh Simone Inzaghi sementara berada di posisi kedua Serie A dengan poin 17. Beralih ke hasil laga pekan ke-8 Liga Inggris, Manchester City sukses menang dramatis atas tuan rumah Wolves 2-1. Sempat ketinggalan terlebih dahulu oleh gol dari Strand Larsen di menit 7, pasukan Pep mampu membalasnya lewat gol dari Josko Gvardiol di menit 33 dan gol John Stones di menit 90+6. Hasil ini membuat The Citizen sementara berada di peringkat 2 Liga Inggris dengan raihan 20 poin. Sementara itu di Anfield, Liverpool juga sukses menang 2-1 atas tamunya Chelsea. Gol penalti dari Mohamed Salah di menit 29 dan Curtis Jones di menit 51 mengantarkan The Reds masih kokoh berada di puncak Liga Inggris dengan 21 poin. Laga Liverpool versus Chelsea diwarnai kejadian yang dianggap kontroversial. Ketika bek Chelsea Tosin Adarabioyo yang jadi orang terakhir sengaja menghentikan langkah Diogo Jota, namun hanya dihadiahi kartu kuning oleh wasit. Dilansir dari The Sun, kejadian tersebut dianggap tidak adil oleh fans Arsenal. Fans Arsenal marah setelah membandingkan kejadian tersebut dengan di kartu merahnya William Saliba saat melawan Bournemouth. Menurut fans The Gunner, wasit di Liga Inggris punya standar ganda. Sementara itu, kemarahan juga terjadi di laga Wolves versus City. Dilansir dari Sky Sport, pelatih Wolves Gary O'Neill geram dan menduga wasit memihak City saat menghadiahi gol John Stones di menit-menit akhir. Menurut O'Neill, keputusan wasit aneh karena hanya offside yang dipertimbangkan dalam keputusan VAR, bukannya pelanggaran yang dilakukan oleh Bernardo Silva terhadap kiper Josesa. O'Neill pun sampai membandingkan kejadian tersebut dengan gol back Wolves musim lalu Max Gilman yang dianulir saat melawan West Ham. O'Neill geram dengan ketidakkonsistenan wasit pada laga tersebut. Beralih ke kabar berikutnya dari Manchester United. Dilansir dari Mirror, manajemen MU berniat untuk melakukan cara pembajakan terhadap target Manchester City Ruben Amorim. Pelatih Sporting yang digadang-gadang akan menjadi suksesor Pep setelah kedatangan Hugo Viana di Etihad tersebut coba akan didekati oleh pihak United. Red Devils di bawah Ineos telah melakukan penyelidikan khusus terhadap manajer berusia 39 tahun itu. Mereka sedang berupaya menggagalkan City untuk merekrut Amorim.
Sementara itu dari Spanyol, tersiar kabar bahwa mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez akan kembali melatih. Dilansir dari Football Espanya, Xavi kemungkinan akan kembali menuju Qatar. Menurut laporan, Xavi digadang-gadang akan menggantikan peran pelatih Tintin Marquez di timnas Qatar. Kondisinya, posisi Tintin Marquez sedang dalam tekanan. Jika Tintin dibebas tugaskan, Xavi sudah disiapkan oleh Federasi Sepak Bola Qatar untuk menjadi penggantinya. Jika terwujud, ini akan menjadi periode kedua bagi Xavi melatih di Qatar, setelah sebelumnya pernah melatih klub Qatar Al Sadd. Kabar berikutnya datang dari mantan bos Xavi, Joan Laporta. Dilansir dari Football Espanya, Presiden Barcelona tersebut kini telah didakwa oleh pengadilan soal kasus penipuan. Joan Laporta beserta mantan mitranya Juan Oliver didakwa oleh pengadilan Barcelona karena tak mengembalikan investasi sebesar 4,7 juta euro kepada pihak investor. Presiden Barcelona dan rekannya tersebut akan dipanggil untuk bersaksi dalam sidang kasus penipuan tersebut pada awal bulan Januari 2025. Dilansir dari Football Italia, rumah pasangan pesepak bola yang juga pemain Juventus, Douglas Luiz dan Alicia Lehmann, pada Minggu malam 20 Oktober 2024 telah disatroni perampok. Peristiwa perampokan tersebut terjadi ketika pasangan tersebut sedang berada di klubnya masing-masing untuk menjalani laga. Dari aksi perampokan tersebut, barang berharga milik keduanya raib, seperti jam tangan dan perhiasan senilai lebih dari 500.000 euro. Sementara itu di kota Roma, gelombang protes dilakukan oleh supporter AS Roma di laga melawan Inter. Dilansir dari Football Italia, protes tersebut ditujukan kepada pemilik mereka, Friedkens Group. Fans Giallorossi sudah mulai muak dengan ketidakhadiran pemilik mereka di laga tersebut. Akibatnya fans di awal laga sengaja mengosongkan tribun Curva Sud Olimpico selama 15 menit. Mereka hanya meninggalkan satu spanduk di tribun tersebut dengan tulisan 15 menit absen karena kami muak dengan manajemen ini. Masih soal fans, namun kali ini dari sepak bola Prancis. Dilansir dari Get Football News France, LFP atau Badan Pengatur Ligue 1 mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki nyanyian yang bersifat homofobik dari para supporter PSG saat laga melawan Strasbourg. Nyanyian homofobik itu sengaja ditujukan oleh fans PSG kepada rivalnya Marseille dan mantan pemain PSG Adrien Rabiot. LFP kini serius untuk menghukum kelakuan fans PSG tersebut. Sebelumnya fans PSG sempat mendapat sanksi dari LFP soal kasus serupa pada September 2023 lalu. Selain denda, hukuman terhadap PSG waktu itu adalah ditutupnya salah satu tribun di Parc des Princes, yakni di tribun utama selama satu laga. Kabar berikutnya datang dari sepak bola Jerman. Dilansir dari The Sun, striker Bayer Leverkusen Victor Boniface telah mengalami kecelakaan mobil setelah laga Leverkusen melawan Eintracht Frankfurt. Boniface dilarikan di rumah sakit dan membagikan beberapa kondisi terkini pasca kecelakaan. Tangan Boniface terlihat terluka parah dan kondisi mobilnya juga hancur lebur. Kini, ia hanya berbaring di rumah sakit dan tidak tahu kapan kembali akan berlaga bersama Die Werkself. Beralih ke kabar sepak bola nasional, kabar buruk menimpa timnas Indonesia karena salah satu pilar bek kanannya yakni Asnawi Mangkualam dinyatakan mengalami cedera pasca mencetak gol kemenangan di laga Port FC melawan Nakhon Ratchasima. Menurut pernyataan klub Port FC, Asnawi mengalami robek bagian hamstring tingkat 1. Oleh sebab itu, Asnawi harus menjalani perawatan serta pemulihan yang kemungkinan akan cukup lama. Pihak Port FC sendiri memprediksi Asnawi harus menepi paling tidak hingga 4 minggu. Itu pun tergantung pada kondisi otot Asnawi. Kabar berikutnya datang dari Martin Paes. Dilansir dari Okezon, kiper FC Dallas tersebut kemungkinan besar bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Karena FC Dallas dipastikan tidak akan lagi menjalani laga di MLS. Pasalnya FC Dallas sudah tidak lolos ke babak playoff MLS yang akan bergulir pada Desember nanti. Paes sudah tak lagi bermain bersama FC Dallas hingga dimulainya musim baru MLS pada bulan Februari 2025. Oleh sebab itu, Paes bisa dipanggil oleh Sintayong untuk berlaga di Piala AFF 2024 Desember nanti. Beralih ke kabar berikutnya yang datang dari petinggi AFC, dilansir dari Suara. Tak hanya Presiden AFC dan Sekjen AFC saja yang mempunyai jejak hitam di persepak bolaan. 3 anggota exco mereka juga. Yang pertama adalah Zhao Zhao, Taipan Myanmar yang merupakan antek junta militer Myanmar yang pernah terlibat kasus pemblokiran perusahaan. Yang kedua adalah orang Iran, Mehdi Taj, yang pernah terkena kasus penipuan pembayaran gaji pelatih timnas Iran,
saat dirinya menjabat sebagai ketua PSSI-nya Iran. Satu lagi yang punya jejak hitam adalah mantan wasit dari Uzbekistan yang terkenal dengan keputusan kontroversialnya saat menjadi wasit, Ravshan Irmatov. Lanjut ke kabar selanjutnya, masih dilansir dari Suara, kemungkinan besar AFC dan FIFA tidak akan mengabulkan permintaan FA Bahrain soal pemindahan venue laga Indonesia versus Bahrain. Kabar tersebut termuat di media Korea, Osen. Menurut media tersebut, keadaan selain force major, seperti bahaya peperangan maupun terorisme, AFC dan FIFA seharusnya tak bisa memindahkan venue laga tertentu. Sebaliknya, media Korea Selatan tersebut malah menganggap jika Bahrain pengecut karena menolak bermain hanya alasan keamanan supporter. Keputusan Jurgen Klopp untuk menerima tawaran pekerjaan dari Red Bull benar-benar membuat banyak orang tidak suka. Setelah mantan pemainnya di Borussia Dortmund, kini fans Mainz mantan klubnya juga mengungkapkan kekesalannya. Dilansir Mirror, kritikan dan luapan amarah dari fans Mainz dilayangkan melalui media sosial. Ada yang mengingatkan bagaimana riwayat Red Bull di sepak bola Jerman. Ada juga yang menyebut Klopp sebagai orang gila karena menerima jabatan itu. Dari sepak bola Inggris, ada Danny Welbeck yang baru saja mengalami cedera yang mengerikan. Dilansir Daily Mail, Welbeck berhasil membawa Brighton menang lawan Newcastle United kemarin, namun laga berakhir lebih cepat baginya karena cedera. Dirinya harus menerima perawatan dan pertolongan oksigen pasca mengalami cedera punggung yang terlihat cukup mengkhawatirkan. Welbeck mengalami benturan dengan bek Newcastle Fabian Schär. Tidak keras memang, tapi itu membuat Welbeck jatuh dengan posisi yang salah. Ia pun ditandu keluar dengan diagnosis sementara cedera punggung bagian bawah. Bergeser ke Liverpool, Arne Slot akhirnya buka suara soal rumor transfer Trent Alexander-Arnold. Dirinya dikabarkan telah menjadi target utama dari raksasa La Liga Real Madrid. Dilansir 90 Min, Slot belum kepikiran untuk melepas sang pemain dalam waktu dekat. Arne bahkan dengan yakin bahwa TIH masih punya komitmen yang kuat dengan klub yang membesarkan namanya itu. Keberadaan rumor-rumor ini justru dirasa Arne telah merendahkan kualitas mental dan komitmen pemainnya. Dari Inggris, kita ke Spanyol untuk membahas Barcelona yang dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak 3 pemainnya. Dilansir 90 Min, Presiden klub Joan Laporta dilaporkan sedang menjalin komunikasi dengan beberapa pemain untuk memperpanjang kontraknya. Namun, Laporta memprioritaskan 3 pemain, yakni Pedri, Frenkie de Jong, dan Ronald Araujo. Mereka dinilai masih jadi bagian penting skuad Barca asuhan Hansi Flick musim depan. Pertengahan pekan nanti, Barcelona akan menghadapi Bayern Munchen dalam ajang Liga Champions. Jelas, ini jadi laga yang cukup emosional bagi sang pelatih Hansi Flick. Dirinya akan menghadapi tim yang sebelumnya pernah ia bawa meraih banyak gelar baik domestik maupun Eropa. Namun, pujian justru datang lebih dulu dari pelatih Munchen Vincent Kompany. Dilansir Football Espanya, mantan pelatih Burnley itu menyebut Hansi sebagai sosok yang telah berbuat banyak untuk Munchen. Pelatih asal Jerman itu telah meninggalkan legasi yang luar biasa. Menurut Kompany, ini akan jadi laga yang istimewa baginya dan Munchen. Sementara itu, dari para pemain Bayern Munchen justru menunjukkan kesiapannya untuk mengalahkan Barcelona di Liga Champions nanti. Pemain yang paling siap adalah Harry Kane. Dilansir Goal, penyerang asal Inggris ini baru saja mencatatkan hat-trick yang luar biasa ke gawang Stuttgart. 3 gol ini sekaligus menunjukkan bahwa dirinya dalam performa terbaik menjelang pertemuan dengan Barca. Selain itu, performa ini juga telah membungkam kritikan yang menyebut Kane tampil kurang maksimal di timnas Inggris. Douglas Dumont. Di luar Eropa, ada kabar Inter Miami yang dikabarkan jadi klub tambahan yang akan berpartisipasi di Piala Dunia antar klub tahun 2025 mendatang. Kepastian ini dipublikasikan langsung oleh FIFA selaku sang empunya kompetisi. Mengutip dari situs resmi FIFA, Inter Miami berstatus sebagai peserta ke-31 Piala Dunia antar klub 2025 yang akan diikuti 32 tim. Selain sebagai peserta, Inter Miami pun dipastikan menjadi tuan rumah upacara pembukaan kompetisi tersebut pada 15 Juni 2025. Dari Amerika Serikat, kita berlayar ke Saudi Arabia, di mana Al Hilal mengumumkan kabar baik untuk fansnya. Mengutip ESPN, Al Hilal mengumumkan melalui media sosialnya bahwa Neymar akan kembali masuk skuad setelah menjalani pemulihan cedera yang cukup lama. Pertandingan Liga Champions Asia melawan Al Ain dari Uni Emirates Arab akan menandai kembalinya Neymar ke skuad Al Hilal setelah absen sejak Oktober tahun lalu.
Dalam salah satu unggahan media sosial Pascal Struijk, ada yang memberikan kode bahwa sang pemain akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dilansir Bola Okezon, dalam hal ini orang yang dimaksud sedang memberi kode adalah penyerang Leeds United Joel Piroe. Pemain yang sempat dikabarkan punya darah Suriname itu memberikan komentar, "Indonesia is calling," atau yang berarti Indonesia sedang memanggil di salah satu postingan Pascal. Banyak netizen yang mengira kalau ini sebuah kode, tapi tidak sedikit juga yang beranggapan kalau ini cuma sarkasme karena banyaknya netizen Indo yang minta Pascal gabung Indonesia. Jelang melawan Indonesia pada November nanti, timnas Jepang kabarnya tidak mau menahan diri. Itu diungkapkan langsung oleh salah satu penggawanya, Kaoru Mitoma. Dilansir FIFA, winger Brighton itu ingin Jepang bangkit di laga berikutnya melawan Indonesia. Dirinya merasa kurang puas setelah hanya menerima hasil imbang saat melawan Australia. Jelang bertandang ke GBK, Mitoma yakin Samurai Biru bisa raih poin penuh dan kian kokoh di puncak klasemen.